Seorang remaja di Cengkareng, Jakarta Barat dihakimi massa karena menodong warga dengan airsoft gun. Saat diperiksa polisi diketahui pelaku positif narkoba jenis sabu dan ekstasi. Seorang remaja 25 tahun yang diketahui bernama Felix memegang senjata airsoft gun. Senjata airsoft gun yang dibawanya diacungkan dan ditodongkan kepada warga serta pengendara. Pelaku yang aksinya terekam kamera warga sempat akan masuk ke dalam perumahan, namun dicegah petugas keamanan kompleks. Pelaku juga bahkan sempat menantang polisi. Warga yang kesal melihat ulah pelaku beramai-ramai menangkap dan sempat memukuli pelaku. Karena emang udah masuk ke wilayah kita, mau nggak mau kita tanganin, kita tangkap. Di sini juga sempat masih ada orang dari polsek juga ngebantuin. Nah, saya tutupin, saya mau ambil pistolnya, dia lari ke situ. Pelaku yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke Polsek Cengkareng beserta senjatanya. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku positif narkoba sabu dan ekstasi, sementara senjata air jenis soft gun disita polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penodongan dengan menggunakan airsoft gun di Cengkareng, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Arnold Simanjuntak. Selamat sore Pak Arnold. Sore Pak Arnold. Iya Mbak, selamat sore. Sore. Pak Arnold, sejauh ini sebenarnya apa yang terjadi dengan remaja itu hingga akhirnya berlari ke tengah jalan sambil mengacungkan atau menodongkan airsoft gun? Baik, kesempatan ini saya sampaikan untuk kronologis kejadiannya itu pemuda yang bernama Felix ini pertama kali menodongkan senjatanya ke security pemukiman komplek Grand Mansion. Tempat dia tinggal itu Pak, bukan? Bukan Mbak. Oke. Jadi pemuda ini menodongkan senjata ke petugas security komplek Grand Mansion. Saat itu security mengamankan diri, lari ke pos untuk meminta tolong kepada rekannya. Selanjutnya rekannya menghubungi anggota kami yang sedang patroli di lapangan, dan saat itu juga anggota kami berhasil meringkus pelaku beserta barang bukti sepucuk senjata airsoft gun, Mbak. Baik, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang pelaku ini menodongkan senjata pada awalnya, Pak? Apakah memang dalam keadaan di bawah pengaruh narkoba atau bagaimana? Apa yang menjadi pemicunya? Jadi kalau boleh dijelaskan, saat pelaku kita amankan ke polsek, posisi pelaku itu masih fly, Mbak. Sehingga kami ambil tindakan untuk cek urin. Setelah kita cek urin, didapati pelaku positif sabu dan positif ekstasi, Mbak. Dan sekarang ini kami masih melakukan pendalaman kepada yang bersangkutan karena beliau masih di bawah pengaruh obat, jadi belum bisa dimintai keterangan, Mbak. Oke, Pak Arnold, pelaku ini apakah dia pelajar atau apa sebenarnya? Kemudian dia dapat dari mana airsoft gun ini, Pak Arnold? Kalau untuk pelaku ini kita lihat dari modelnya bukan pelajar, Pak. Ini pengangguran, dan untuk senpi senjata airsoft gun yang diamankan itu masih kita dalami dari mana, Mas. Karena beliau ini masih di bawah pengaruh obat, Mas. Jadi belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Baik, usia berapa, Pak? Apakah usia sudah 25 tahun, Mbak. Usia 25 tahun. 25 tahun. Oke, jadi sudah tidak remaja lagi ya, Pak ya? Iya. Ini maksudnya bisa dikatakan anak jalanan begitu, Pak? Anak jalanan? Iya. Kebetulan pelaku ini tinggal di daerah Kampung Ambon, Komplek Permata, di wilayah hukum Cengkareng. Apakah sudah ada orang tua atau keluarga yang mengklaim, Pak? Sampai sekarang belum ada, Mbak. Belum ada keluarga dari tersangka yang komunikasi ke polsek kami. Baik, ini berarti saat ini masih dalam kondisi stone ya Pak? Maksudnya masih dalam kondisi di bawah pengaruh obat-obatan terlarang? Betul sekali, Mbak. Oke, pada saat peristiwa ini langsung diamankan oleh pengendara yang ada di situ kah? Atau ada terjadi kepanikan atau bagaimana, Pak Arnold? Saat terjadi kepanikan, security yang tadi awalnya ditodong menghubungi anggota kami yang kebetulan lagi patroli lewat di depan komplek, langsung meringkus pelaku. Demikian. Baik, sejauh ini dari pelaku yang hingga saat ini masih dalam kondisi
di bawah pengaruh narkoba. Apa informasi yang bisa digali? Apakah memang perilaku dari penodong senjata airsoft gun ini seperti apa, Pak, saat ini? Kalau saat ini kondisi tersangka masih diam-diam saja, Mbak. Kadang-kadang sesekali menyanyi, kadang-kadang diam, masih di bawah pengaruh obat, Mbak. Jadi belum bisa kita dalami dan belum bisa kita tanya dari mana asal-usul kepemilikan senjata tersebut. Oke, jadi tidak berperilaku layaknya orang normal ya, Pak ya? Hanya diam, bernyanyi seperti itu? Betul, Mbak. Baik. Terima kasih AKP Arnold Simanjuntak telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, jembatan Rembun di perbatasan Pekalongan, Pemalang, Jawa Tengah yang ambles akan dibongkar. Jembatan ambles karena termakan usia, padahal ini adalah salah satu akses antar kota di jalur Pantura. Jembatan Rembun sisi timur di perbatasan Pekalongan, Pemalang, Jawa Tengah yang ambles akan dibongkar. Saat ini polisi membuat sistem kontraflow dengan memanfaatkan satu jembatan yang tersisa untuk kendaraan dari arah Jakarta maupun arah Semarang. Kontraflow membuat arus lalu lintas terhambat. Penyebab amblesnya jembatan hampir rubuh karena termakan usia. Memang secara umur jembatan ini merupakan jembatan CH, Kalender Hamilton. Kalender Hamilton. Ini kami sebenarnya sudah usulkan untuk penggantian jembatan dan masih tentunya masih dalam proses tahap desain. Memang secara umur atau kondisi sudah umur ya. Jembatan CH ini sangat rentan terhadap kendaraan overload. Ya. Jembatan Rembun yang dibangun pada 1977 ambles sedalam 2 meter pada Kamis malam ketika ada sebuah truk dan mobil yang melintas. Namun kedua kendaraan berhasil lolos. Beberapa hari belakangan hujan membuat volume sungai meningkat dan menggerus pondasi jembatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor dan terseret hingga menabrak rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh. Diduga mobil hilang kendali karena pengemudi belum mahir berkendara. Inilah detik-detik saat sebuah mobil menghantam sepeda motor dan menyeretnya sejauh 5 meter hingga menabrak rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh. Peristiwa berawal dari sebuah minibus dari arah Blang Pidi menuju Nagan Raya berbelok dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil hilang kendali, menabrak sepeda motor yang melintas dan kemudian menghantam rumah. Warga di lokasi kejadian langsung membawa 2 pengendara sepeda motor ke rumah sakit. Menurut saksi mata, pengendara mobil baru 3 hari mengemudi dan diduga masih di bawah umur. Mobil itu baru dibeli, yang dibawa sama anaknya, dan pun anaknya baru bisa bawa mobil, belum mahir kali untuk bawa mobil. Karena mobil itu yang dari arah sebelah kiri meluncur ke sebelah kanan. Lawan arah, Pak ya? Lawan arah. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi telah diterjunkan ke lokasi. 1 sepeda motor rusak parah, mobil rusak di bagian depan, dan rumah yang berfungsi sebagai warung juga rusak. Sementara 2 korban yang terluka dan patah tulang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas tadi, Saudara Melia Ulpa mengalami patah kaki di bagian pergelangan kaki sebelah kanan. Ditanya emang baru belajar naik mobil. Beli mobil baru 3 hari. Pengemudi mobil telah diamankan di Mapolres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Sebelumnya seorang remaja yang mengendarai mobil menabrak 8 pemotor di Yogyakarta hingga menewaskan 1 orang. Sementara sebuah bus antar provinsi menabrak 4 mobil di Asahan, Sumatera Utara saat menghindari jalan rusak. Seorang remaja 13 tahun yang mengendarai mobil menabrak sejumlah pesepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah Jalan Ring Road Bantul, Yogyakarta. Akibatnya 2 pengendara sepeda motor luka ringan dan seorang lainnya tewas di lokasi kejadian. Saat peristiwa naas tersebut, EHS berkendara bersama ayahnya yang tertidur di kursi penumpang. Diduga pelaku diminta mengambil alih kemudi mobil lantaran sang ayah kelelahan mengendarai mobil dari Klaten, Jawa Tengah. Menurut sejumlah saksi, EHS melaju cukup kencang ketika mendekati simpang 4 Blok O, Banguntapan.
Diduga akibat tak mampu menguasai kendaraan, remaja 13 tahun tersebut menyeruduk para pengendara motor. Atas kejadian ini EHS akhirnya menjadi tersangka. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, sebuah bus antar lintas provinsi menabrak 4 mobil di jalan lintas Sumatera. Sopir yang mengendarai bus dari arah Medan menuju Rantau Prapat hilang kendali saat menghindari jalan rusak. Akibatnya bus menabrak mobil minibus dan truk dari arah berlawanan. Sopir bus kemudian kabur usai kejadian ini. Ini polisial. Rapinya datang dari mana Pak Rapi? Rapinya datang dari Medan lah. Dari Medan, orang ini dari Rantu. Pick up dari Rantu. Untuk menghindari kemacetan, petugas langsung mengevakuasi kelima kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat mencabut aturan pemakaian seragam muslim di sekolah. Aturan dicabut usai keluar surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri soal kewajiban mengenakan seragam beratribut agama. Polemik siswi non-muslim berjilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat akhirnya berakhir. Pihak sekolah telah mencabut aturan pemakaian jilbab bagi siswa non-muslim. Dengan dicabutnya aturan, saat ini seluruh siswi non-muslim di sekolah tersebut tidak lagi mengenakan jilbab. Kita patuh dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau itu menjadi landasan kita bersikap di sekolah, berbuat di sekolah, kita akan patuhi keputusan yang ditandatangani oleh SKB 3 Menteri tersebut. Aturan pemakaian jilbab bagi siswa non-muslim dicabut usai keluarnya surat keputusan bersama 3 menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya SKB ini, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan atau tanpa kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah diberi waktu 30 hari. Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu, guru dan murid, dan tentunya dengan izin orang tuanya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang. Mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan mau bekerja sama. Kemudian harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika masyarakat terlindungi hak sipilnya dan hak beragamanya sesuai dengan arah kebijakan penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024. Sebelumnya SMK Negeri 2 Padang disorot lantaran meminta siswi non-muslim berjilbab. Video adu argumen antara salah seorang siswi bernama Elia Nuhia dan pihak sekolah sempat viral di media sosial. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berkas perkara kasus kerumunan warga di Petamburan yang menjadikan Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka telah selesai proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Diungkapkan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono, tim penyidik Barreskrim Mabes Polri selanjutnya akan menyerahkan berkas perkara termasuk barang bukti dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum. Rencana penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka akan dilakukan pada Selasa 9 Februari di Kejaksaan Agung. Kemudian kasus kerumunan ini akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum untuk segera menjalani proses persidangan dengan tersangka Muhammad Rizik Syihab. Berkas perkara yang bersangkutan sudah P21 ya, dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan ya. Dan rencana minggu depan pada hari Selasa tanggal 9 Februari akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya ya, dari penyidik Barreskrim Polri kepada pihak penuntut umum ya. Jadi kasus Petamburan untuk berkas perkaranya telah dianggap lengkap dan akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya pada
Sebagian besar tersangka teroris yang ditangkap Densus 88 di Makassar dan Gorontalo merupakan anggota FPI. Salah satu terduga mengaku berbaiat kepada ISIS tahun 2015 dan dihadiri oleh Munarman, salah satu pimpinan FPI Pusat. Salah satu dari 26 tersangka teroris dari Makassar dan Gorontalo yang ditangkap polisi mengaku telah berbaiat kepada ISIS. Bersama 100 orang anggota Front Pembela Islam Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015 yang lalu. Dalam proses baiat dihadiri oleh Munarman yang merupakan pimpinan FPI, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin proses baiat. Usai baiat, dirinya juga mengaku 3 kali mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh FPI di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara pihak FPI membantah tersangka teroris yang ditangkap merupakan anggota ormas yang telah dilarang tersebut. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saya saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu. Dan setelah baiat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Yang mengisi acara pada saat itu atau taklim yaitu Ustadz Agus dan Abdul Rahman selaku pemimpin Panglima FPI Kota Makassar. Menjawab tudingan bahwa ada pihak-pihak yang mengatakan yang bersangkutan anggota FPI kemudian mengaku ada baiat atau semacamnya yang melibatkan Pak Haji Munarman Sarjana Hukum, maka dapat saya sampaikan bahwa melalui pernyataan tertulis dari ex DPD FPI Sulawesi Selatan telah jelas dijelaskan di situ, digambarkan dan disampaikan bahwa yang bersangkutan yaitu saudara AA itu tidak pernah tergabung dalam organisasi FPI baik tingkat cabang maupun daerah di Sulawesi Selatan. Yang bersangkutan memang pernah mengikuti acara taklim, tapi bukan berarti otomatis menjadi anggota FPI. Kemudian terkait acara yang dimaksud yang dikait-kaitkan dengan baiat itu, maka disampaikan oleh pengurus ex FPI DPD Sulawesi Selatan bahwa acara tersebut adalah acara diskusi terkait dengan perpolitikan, kondisi perpolitikan secara global. Akibat curah hujan tinggi, rumah warga di tepi Sungai Ciliwung longsor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.